kita upload di sosmed ya kan. Kita beberapa minggu, beberapa bulan ke situ sudah ada sampah. Ini seharian kemana nggak bisa dihubungin lah. Masih kayak gitu Jadi ya. masalah nanti pulang ya. Nggak dibukain pintu ya Mas. Nah itu 10 cm. Selama mobil kita kita kalau terendam yang penting kepala aja Iya. muncul, mobil kita tetap jalan. Emang ya Mas, Iya. kita tuh kemarin podcast di kapal, jadi tuh kita tuh kemana-mana. Wah, bisa jadi podcastnya nanti di hutan. Wah, keren. Wah, kita support Ya. alat-alat nyangkut. Halo Sobat SAR, selamat datang kembali di Rescuecast Banjarmasin. Di sini dengan saya Ami sebagai host di Rescuecast Banjarmasin membawakan narasumber yang beda nih dari yang lain. Kali ini narasumbernya dari bidang otomotif atau juga off-road. Di sebelah saya ada Mas Alfian dari IOF. Mungkin bisa diperkenalkan Mas? Oke, baik. Mohon izin, kita dari IOF Kalimantan Selatan. Kebetulan hari ini kita diundang di sini ya, Iya. untuk memberikan sedikit bukan materi sih ya, ngobrol-ngobrol santai Iya, gitu. pengetahuan tentang- baru. Betul, tentang IOF. Nah, jadi saya sendiri, nama saya Alfian Nur. Di IOF Kalimantan Selatan kita menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris. Nah, IOF itu adalah sebuah induk organisasi ya di bidang otomotif, khususnya non aspal. Secara simpelnya itu non aspal kita. Yang Jadi, di daerah-daerah yang curam gitu ya, Mas? jadi segala kegiatan otomotif yang tidak di atas aspal gitu ya, artinya non aspal, medan-medan tanah, gunung, nah itu kita induk organisasinya seperti itu. IOF itu di Kalimantan Selatan berkantor di mana tuh Mas kalau boleh tahu? IOF Kalimantan Selatan untuk sekretariat kita alamatnya di Jalan Trikora. Oh di Trikora. Di Mas? Trikora, Deket dong, rumah saya di Trikora Mas. Nah, bisa tuh mampir, soalnya kita Di mana sering nih? sering nongkrong di situ kan, ngobrol santai lah kan kita bisa. Mampir nanti. Mungkin Jadi di bisa dekat mampir. Masjid Agung gitu. Oh dekat Masjid Betul. Agung Mas, lumayan dekat Mas. Deket lah, mampir aja, nanti kita di sini juga deket kan. Iya benar. Oke, kalau misalnya selain di Banjarbaru nih kan pusatnya, ada nggak dari daerah-daerah lain? Jadi untuk IOF sendiri ya mungkin sedikit kita informasikan. IOF itu Indonesian Off-Road Federation itu kan punya kantor pusat juga di Jakarta. Jadi pimpinan pusat di sana ya. Nah, kita adalah salah satu pengdanya atau pengurus daerah, yang mana pengda seluruh Indonesia itu di seluruh provinsi ada. Provinsi. Nah, kebetulan kita di sini adalah Pengda Kalimantan Selatan, juga memiliki pengurus cabang. Nah, jadi untuk sementara itu sih masih ada tiga pengcap lah. Jadi ada pengcap Banjarmasin, pengcap Tapin, sama pengcap Tanah Bumbu. Oh Tanah Bumbu. Betul. Nah, tapi kita terus mengajak teman-teman biar membuka atau cabang-cabang baru lah gitu kan, biar kita lebih mudah untuk komunikasi ke daerah-daerah. Makin banyak ya Betul. relasinya. Kalau boleh tahu anggotanya berapa nih Mas di IOF nih? IOF sendiri untuk sekarang anggota kita kan anggotanya klub ya, bukan Oh ya, klub perorangan. ya, klub. Nah, klub. Jadi untuk yang sekarang terdata sudah di 60-an klub 60 seluruh klub. Kalimantan Selatan. Banyak. Kalau kita akumulasikan anggota peserta atau keanggotaan di klub itu ya, kita jumlahkan dari total klub tadi, ya mungkin menginjak angka 1000. 1000. Iya, tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, baik itu anggota roda 4 ya, off-roader, dan juga pengendara roda 2 trail itu kan. Nah, Berarti itu di dalam IOF itu ada klub-klubnya gitu ya Mas? betul. Jadi kita menaungi klub-klub yang ada di Kalimantan Selatan yang mana mereka punya hobi off-road. Nah, kita yang memberikan pembinaan, kita yang merangkul mereka. Jadi kita yang memberikan sebuah regulasi atau aturan berkaitan dengan apa yang mereka jalankan, hobi ini. Off-road tadi itu ya Mas? Yang paling kita tekankan adalah tentang keselamatan berkendaranya. Bagaimana berkendara di hutan, berkendara di medan-medan yang berat lah. Itu punya regulasi, punya aturan tersendiri, yang mana artinya keselamatan pengendara itu yang kita utamakan. Kemudian tidak mengganggu alam juga kan, tidak merusak alam yang kita lintasi, dan tidak merugikan berbagai pihak lah. Iya. Kalau misalnya syarat untuk bergabungnya ke dalam IOF ini apa nih Mas? Syarat sih sebuah mudah ya, tidak terlalu ribet. Kalau sudah ada terbentuk klub, artinya langsung hubungin saya. Oh, mungkin bisa ya, ngajuin gitu ya? Langsung aja, langsung misalkan mana klubnya,
kemudian ada form registrasi kan juga itu diisi, sudah. Tidak ada persyaratan yang berat harus melampirkan ini enggak. Yang penting jelaskan yang namanya kita berkendara roda 2, roda 4 wajiblah memiliki surat izin mengemudi, SIM, kemudian motornya juga surat-suratnya lengkap. Nah, kita tidak mau hal-hal yang begitu-begitu terjadi di induk kita. Tapi ada nggak sih Mas kalau misalnya salah satu klub nih misalnya daftar mau masuk ke IOF tapi ditolak, ada nggak pernah kayak gitu? Sampai sekarang belum ada sih kayaknya kita menolak sebuah klub yang ingin bergabung. Justru sebaliknya kita pengen merangkul semua pegiat-pegiat otomotif khususnya off-road ya, baik itu roda 4 maupun roda 2, mari bergabung dengan kita. Jadi artinya kita punya satu misi, satu visi. Kita hobi itu kita senang tapi tidak merugikan orang. Betul. Gitu. Terutama alam ya. Kita sangat concern di IOF ini tentang kelestarian alam. Itu juga kan kita tidak mau hobi kita memiliki mindset yang negatif di masyarakat. Yang mana mungkin ada sedikit yang bilang wah ini hobinya rusak-rusak hutan aja, menambah hutan gitu kan. Kita tidak mau ada mindset-mindset seperti itu. Jadi klub-klub atau peserta anggota binaan kita itu kita sering edukasi seperti itu. Bagaimana menjelajah hutan yang baik, kita menjaga lingkungan supaya ya jangan sampai merusak lah. Memang kita tahu mana ini artinya apalagi hutan-hutan kita kan nanti biasanya ada yang nebang pohon sembarangan gitu. Apalagi nanti ngecamp nyampah biasanya kayak gitu. Menyalakan api. Nah, itu kan harus ada aturan-aturan yang kita sampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai buang putung rokok misalnya kan sembarangan, dia jalan jadi kebakaran. Waduh, itu yang kita sangat antisipasi seperti itu, dan jangan sampai juga melintasi tanah-tanah atau perkebunan masyarakat. Itu sangat kami jaga lah. Gitu. Kalau boleh tahu Mas, kalau misalnya lagi off-road nih di Kalsel tuh biasanya di mana? Kalau kita sih off-road di sini kalau Banjarbaru ya Gunung Kupang ya kan, Gunung Kupang, Banjarbaru, Martapura, daerah Kiram. Oh Kiram ya, biasanya Kiram tuh ya. Betul, daerah Tahura situ kan. Kalau di luar kabupaten sini itu kita di Tapin biasanya. Tapin itu sering malah itu menjadi agenda rutin setiap tahun. Ada event off-road ada. Jadi roda 2, roda 4 di sana terus diselenggarakan. Dan memang hampir di beberapa kabupaten ada event-event yang rutin. Jadi kita bergiliran lah setiap nanti 3 bulan 2 bulan sekali di kabupaten ini yang mengadakan. Jadi nggak pernah sepi lah kalau untuk event-event off-road di sini. Kalau misalnya nih Mas, kita nih nggak punya mobil, tapi kita nih pengen ikut dalam event off-road itu sebagai penumpang lah, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nggak ada nggak ada aturan nggak boleh, nggak. Yang penting kan kalau mau ikut, ya jelas kan kita datang nih, mau ikut dong. Nah, bisa aja nanti jadi penumpang, jadi kru di dalam mobil, atau sebagai navigator di samping. Nah, itu bisa menikmati keseruan-keseruan off-road seperti apa. Itu teman saya tuh kayaknya ada yang mau ikut. Kayaknya ada yang mau ikut ya. Mampir aja Mas nanti ke sekretariat kan kita ngobrol. Kita untuk IOF sendiri itu punya agenda rutin tiap minggu. Tiap minggu. Jadi setiap hari Sabtu, nih besok nih kan Sabtu nih. Kita punya agenda itu yang kita namakan ya, tagline itu Jalur Sabtu. Jadi setiap Sabtu kita jalan-jalan terus loh. Jadi ya yang paling seringnya daerah Banjarbaru aja ya, Gunung Kupang, di Tahura ya kan, Kiram. Jadi itu banyak jalur-jalur yang memang tidak bisa dilewati kan, ya kami yang melintasi. Kami cari jalan. Buka jalur gitu ya Mas? Buka jalur, nanti ketemu sungai, sungai ini aman nggak untuk diseberangi? Kalau aman, kita seberangi. Nah, jadi kalau udah mampir ke sekre, ngobrol-ngobrol, tahu ada agenda, ikut, buat. Jadi kayaknya tuh yang di situ tuh ada yang mau ikut. Selama kursinya masih ready, masuk. Oh berarti ikut nanti jalur Sabtunya ikut ya? Bisa, boleh. Mau menikmati keseruan, ikut aja. Kalau sosial medianya IOF ada nggak Mas? Bisa ada. Mungkin nanti kita hubungin. Ada. Untuk sosial medianya kita di Instagram. Yang lebih aktif Instagram itu di IOF Kalsel Official. Nah tuh nanti ya. Nanti bisa diikuti aja. Diikuti nanti di bawah sini. Editor tolong ya. Iya, IOF Kalsel Official.
Itu kebetulan adminnya saya sendiri Oh, juga. langsung di-accept nanti Kolaborasi, dan Ya, saya sendiri kemudian Iya. ada dari seksi humas kita juga kan pegang itu sosmednya. Jadi kalaunya ada keterlambatan balas DM ya berarti lagi oprut. Lagi nggak ada sinyal Iya, mungkin. betul, Nah betul, itu. betul. Ya tapi itu tadi kalau mau ikut, kalaunya handphone masih ada yang sering hubungin, dipersiapkan dulu. Siapa tahu nanti nggak ada sinyal di dalam Iya, kan. Nah, betul, nanti betul, ribut betul. tuh. Ini seharian kemana nggak bisa dihubungin? Masih kayak gitu jadi ya, Mas, ya? masalah nanti pulang ya. Nggak dibukain pintu ya, Mas. Nah itu masalah. Kita iya kalau sore baliknya. Kalau baliknya subuh atau malam, Waduh, bisa nggak dibukain, bantal di depan rumah. ngecamp di mobil apa sih? Ya, makanya itu harus dipersiapkan, Iya, harus betul. di-prepare. Oke, Mas, saya mau nanya nih. Balik lagi ke kantor ya. Oke. Kunjungan Masnya ini ke sini apa sih, Mas? Sama Nah. ke Basarnas Banjarmasin. Oke, hari ini tujuan kita ke Basarnas Banjarmasin ini adalah sebuah langkah tindak lanjut di mana kita kemarin kan di bulan November ya ada menghadiri Rakernas di Oh, Jakarta. Bukan di Palu. Rakernas kita kemarin di Palu. Di sana kita Rakernas mendapatkan arahan dari Ketua Umum dan informasinya kan IOF Pusat itu sudah menjalin MOU dengan Basarnas Pusat. Jadi kami seluruh Pemda se-Indonesia itu diarahkan untuk menjalin komunikasi, menjalin kolaborasi dengan Basarnas daerahnya masing-masing sebagai tindak lanjut MOU tadi. Jadi kita diarahkan untuk menjalin sebuah kerjasama, yang mana kami ke sini sowan untuk artinya memohon, meminta ya kan, ya. kita mengajak boleh nggak kita berkolaborasi gitu kan, tentang ya apa yang bisa kita support nih di Basarnas, yang mana kita juga kan yang jelas pertama kita memiliki armada 4x4 kan, dimana di setiap kebencanaan mungkin ya di Indonesia Masih ini dibutuhin ya, Mas, ya? kita selalu ada. Alhamdulillah kita kayak kemarin ya di Aceh, Padang ya kan, banyak tuh kan akses-akses yang terisolir. Nah, jadi armada-armada kita yang bisa membawa logistik-logistik ke dalam atau membuka jalur pertama, ketika jalur itu sudah bisa dilewati baru dibuka untuk umum seperti itu. Nah, jadi kami ke sini untuk menindaklanjuti itu. Kita ingin menjalin kerjasama dalam sebuah PKS ya kan. Alhamdulillah tadi kita sudah disambut langsung oleh Kepala Basarnas, disambut dengan baik ya kan, dan alhamdulillah melalui obrolan-obrolan kami tadi mendapatkan tanggapan yang alhamdulillah baik sekali ya kan. Kami atas nama IOF juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Basarnas Banjarmasin ya kan. Kita sama-sama berkolaborasi lah bagaimana untuk memberikan sebuah apa yang kita punya Kita untuk beri. negara, untuk masyarakat seperti itu. Betul. Nah, itulah tujuan kita kesini hari ini. Berarti kalau misalnya di Banjarmasin sendiri sama ya, menyediakan atau apa nih, Mas? Kita itu tadi misalkan ada program atau ada sesuatu hal dari Basarnas yang mungkin perlu support kita Jadi coba disediakan? kita hadirkan. Misalkan nih kita tidak pengen ya di daerah kita ada kebencanaan, tapi misalkan nih ada sebuah kebencanaan di daerah mana dan di situ akses untuk menuju daerah tersebut terputus. Artinya armada-armada yang mungkin kawan-kawan Basarnas atau relawan-relawan lain mungkin susah untuk masuk, kita coba menggunakan armada kita. Nah, untuk mencoba membuka akses atau kita satu-satunya armada yang bisa melewati seperti itu kan. Misalkan jalurnya putus, amblas seperti apa. Nah, kita coba support untuk armada transport membawa logistik atau membawa kru atau relawan-relawan ke tempat bencana tersebut. Jadi itu yang lebih kita support ke Basarnas. Berarti kalau misalnya kami lagi ada operasi SAR di medan yang susah untuk dijangkau, berarti masih ikut nih? Oh, insya Allah ikut, karena pasti ikut kayaknya. Iya, masih ikut kayaknya ya, karena yang support harus ikut. Jadi kemarin ya kita ini kan di sini lebih sering seperti banjir ya. Oh iya, jadi banjir. Jadi banyak kan kayak instansi-instansi ingin memberikan bantuan-bantuan logistik, baik itu sembako seperti itu kan, susah masuk aksesnya karena terendam banjir. Iya. Nah, alhamdulillah kita sering mensupport tuh.
Jadi banyak instansi yang datang ke kita, baik itu personal, swasta gitu kan, minta bantuan. Ini loh, kita ada hasil sumbangan, donasi, ada logistik, kita minta bantu support, antarkan ke titik ini, kita support. Jadi areanya misalnya medannya terendam air 50 cm, 60 cm, selama mobil kita masih, kita kalau terendam yang penting kepala aja muncul, mobil kita tetap jalan. Emang ya Mas? Iya. Ada beberapa, Ada tidak beberapa. semua ya, tidak semua. Kita juga pasti mitigasi dulu. Kita masuk nih area Cek, apa kita ya cek kan? dulu. Kita lihat dulu jalurnya gimana, kedalaman airnya berapa, kan kita harus ini. Terus di sana ada penduduk lokal nggak yang mengarahkan, karena yang namanya banjir kita nggak tahu mana jalan. Iya betul. Iya kan, karena Raba-raba gitu kan Mas. kita punya pengalaman dulu di daerah Sungai Tabu, nggak ada yang awal nih, lurus aja. Kita dikejar sama penduduk lokal. Dikejar Mas. Mas, jangan lurus, itu sungai. Wah. Oh iya benar. Iya, karena nggak ada apa sih namanya tanda-tanda, Iya, karena nggak bisa semua ngeliat ya. tenggelam kan. Itu udah seban mungkin hampir 60 cm airnya. Jadi kita seperti itu, kita mitigasi dulu, kita lihat area yang mau kita masukin seperti apa. Kalau sudah clear, kita bantu, kita support seperti itu. Sebelumnya pernah nggak Mas kerja sama kantor SAR sini? Kita di tahun berapa ya kemarin ya? 4 tahun apa 5 tahun kemarin kita sudah menjalin ke sini. Nah, hari ini kita karena dari di pusat sudah MOU, kemarin itu kita ke sini itu belum ada MOU pusat. Oh, belum ada. Nah, cuman kita pendekatan di daerah aja. Alhamdulillah juga support. Kita kan sudah ada menjalin kerjasama. Cuman mungkin kan belum ada turunan dari pusat gitu kan. Nah, cuman dari kita daerah aja. Itu kalau nggak salah di sekitar tahun 2000 berapa ya, 4 tahun dari 2001-an. 2021 ya? Ya, sekitar itu sebelum banjir, sebelum Covid kalau nggak salah. Nah, kita sudah kesini, kita sudah menjalin kerjasama, ya alhamdulillah berjalan baik sampai sekarang. Nah, hari ini kita berkesempatan ya ingin memperbaharui lah kerjasama yang mana dalam bentuk biar ada badan hukumnya gitu kan. Betul. Kita jalin dalam sebuah bentuk PKS atau perjanjian kerjasama, yang mana ini nanti insya Allah kalau sudah rampung kita akan ada penandatangan MOU, bukan PKS ini ya, PKS. dilaksanakan berbarengan dengan kita rapat kerja daerah Rakerda. Kebetulan nanti akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari ini 14 Februari. di Hotel Novotel. Oh, Jadi berarti dekat aja. nanti kita ke sana ya Mas Iya. ya, ketemu lagi nanti kita. Iya. Berarti nanti bisa ya podcast di Novotel lagi. Nanti bikin aja mini studio di sana Iya. ya kan. Kemarin aja bisa Mas, kita tuh kemarin podcast di kapal. Jadi tuh Oh. kita tuh kemana-mana. Wah, bisa jadi podcastnya nanti di hutan. Wah, keren. Wah, kita support. Ya. Alat-alatnya angkut Angkut ya, Mas, ya. Nah, iya Kalau kan bisa. kita podcast di atas gunung, view belakangnya pegunungan Waduh, meletus kan. bagus tuh. Wah, pasti Bagus keuntungan banget, ya. Mas. Kita punya banyak titik-titik yang view-nya oke lah. Itu teman saya tuh Mas Nah. yang lagi duduk tuh emang anaknya anak alam banget. Jadi Iya. mungkin bisa diajak digeret aja. Kita tuh tahu Mas, kalau ya. orang Basarnas relawan ini pasti suka yang Pasti. apa namanya trek, bukan Hiking, hiking ya. ya kan, anak gunung lah ya kan. Anak gunung. Cuman pasti ya banyak titik yang belum bisa dicapai. betul. Kami sudah banyak view yang Betul. bagus. Mungkin Cuman bisa. aksesnya yang belum bisa ke sana semua Iya. ya kan. Tapi yang seperti ini kita jaga juga gitu kan, jangan sampai kena nyampah gitu. Kita Iya, betul. kadang dari tim sosial media kita ya kan, kita punya tempat bagus, kita punya tahu area apa rutenya ya, lewat sini. Kita upload di sosmed ya kan. Kita beberapa minggu, beberapa bulan ke situ sudah ada sampah. Wah, itu kita sangat, waduh, kayak gini-gini. Nanti kalau ada yang bagus nggak usah diupload Iya lagi benar. dah. Biar Iya mereka kan? nggak tahu ya dan nggak nyampah di sana. Tapi nggak semua ya, Iya, nggak nggak. semua pecinta alam itu seperti itu, nggak semua. Cuman kita sayangkan kalau ada hal-hal yang merusak seperti itu gitu. Ya, kalau kita berangkat nge-camp ya kan, sebagai pencinta alam kita bawa pulang lah Iya, sampahnya betul. gitu. Jangan langsung ditaruh gitu. Iya, jangan ditinggal lah ya kan, walaupun cuma sedikit. Iya, nggak boleh kan Mas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Mas Oke, ya wawancara siap. kita pada hari ini. Mungkin nanti kalau ke Novotel bisa kita kondisikan buat podcast lagi ya Mas. Langsung diagendakan karena kita atur nanti di mana Betul. space-nya. Mungkin sama kepala kantor juga kita ajak Nah, juga kebetulan kan podcast hari ya. ini ketua IOF kan nggak berhadir nih. Nanti di sana lah. Nah, podcast sama mungkin ketua bisa ya tuh kan. berempat jadi Mas ya. Sama Boleh, kepala kantor nanti sama kepala. ngobrol-ngobrol aja kita ya kan santai seperti apa IOF, Basarnas.
Basarnas juga kan sering support di event-event kita ya kan. Kemarin event internasional itu ada namanya Angkal Haten Bluro, itu Basarnas juga support untuk screening area kita. Berapa hektar itu mereka yang nge-clear lah, memastikan area itu aman untuk kita lintasi. Seperti itu. Oke, mantap banget nih teman-teman. Hari ini narasumbernya asik, seru, parah sih, keren banget. Nanti bisa di follow ya sosial medianya IOF, dan nanti di bawah sini editor yang bakal ngasih di bawah sini. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Kalau yang mau ikut jalur Sabtu nih Mas, gimana caranya? Ikut jalur Sabtu pertama ya sudah datang aja dulu ke sekre ya, datang dulu. Selama kursi masih kosong, Bisa buat. Teman saya tuh kayaknya udah yang lirik-lirik tuh Mas. Di kepala Basarnasnya juga katanya mau ke sana. Barengan aja. Tuh barengan aja langsung. Tadi katanya ikut jadi navigator lah dulu. Oh iya. Pertama itu navigator. Minggu depan, bulan depan pasti sudah bawa mobil sendiri. Nanti tahun hati-hati ya. depannya beli mobil ya Mas. Virusnya bahaya loh. Lebih bahaya dari COVID itu. Iya kan? Motor dulu tuh kan, habis itu nanti beli mobil. Nah itu nanti tenang tuh aja, rezeki gitu. ngikut kok. Amin, amin ya Pak. Oke Mas, kita cukupin dulu ya Mas ya wawancara pada hari ini. Sebelum ditutup, kita boleh nggak ngomong Basarnas, Afiknam, Jagat, sama Gram? Wah, ini harus punya catatan nih. Apiknam, Jagat, sama Gram. sama Gram. Iya. Oke. Kita ngomong dulu ya. Kalau misalnya IOF apa nih Mas? IOF salam oprut go. Salam off-road go. Iya. Oke. Basarnas dulu ya Mas ya. Iya. Basarnas. Tapi saya salah-salah nggak apa-apa nih. Apa tadi? Apik. Harusnya ada teksnya nih. Ya, itu nanti dibuat gitu. Ketikin dulu lah ya kan. Nanti salah viral. Bahasanya kan sedikit meleset, artinya beda nanti. Itu Mas. Afiknam, Jagat, sama Gram. Oke, siap. Tadi salam off-road go gitu ya? Iya, betul. Oke. Basarnas, Apiknam, Jagat, sama Gram. Salam oprut Go! Oke, terima kasih Pak.